Oh, masalah masalah itu karena dong isi oleh satu PPK dengan PA. Itu salah satu tapi apa? Lanjutkan pada siang ini, Pak. Ya terkait dengan ini konsultasi pemenuhan jabatan fungsional pengadaan di Kota Tidur Kepulauan, Pak. Pak, apa yang mau didiskusiin, Pak? Silahkan. Ya. Ya, izin Pak Awi dan Pak Indra, proses bisa Bisa. Bisa. ya. Ini Pak, terkait dengan pemenuhan JAP ini, kami mau tanyakan itu nanti model apa? Portofolionya itu seperti apa yang sama? Ya, Bapak. Yang ditanya ini untuk apa, Pak? Jabatannya apa? Dulu, sebentar saya tanya. Pertama, muda atau madya? Ya, ya, baik. Saya maaf. Cek 1 2. Bisa didengar suara Pak ya? Saya nggak mendengar apa-apa. Bentar. Cek, cek. Halo, 1 2. Oh, Pak Kabak sudah bergabung di ruang Zoom juga mungkin. Ya, baik. Izin Pak Owi. Eh, Tadi pagi kami yang melakukan rapat singkat bersama Pak Kabak dan kami membahas terkait persiapan pemenuhan jabatan fungsional PBJ di Kota Tidur Kepulauan, Pak. Iya, untuk informasi kami sampaikan bahwa sampai saat ini Jafung PBJ untuk Kota Tidur Kepulauan baru 1, Pak, yang Oh tersedia. iya. Itu juga pengangkatan melalui penyetaraan pada tahun 2021 lalu. Ya, dari penyetaraan. Sebenarnya ada 3 yang melalui penyetaraan, hanya saja yang 2 orang kebetulan belum memiliki sertifikat dasar level 1. Kemudian yang satunya sudah mutasi pindah ke inspektorat dan tinggal saya bersama seorang teman. Ya, karena teman ini juga belum memiliki sertifikat, jadi yang melaksanakan kegiatan pengadaan untuk fungsional saya sendiri, Pak. Oh, oke. Iya, ya, yang teman yang satu status untuk kepegawaiannya sudah fungsional, hanya saja karena belum memiliki sertifikat pengadaan, jadi kemudian dia ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti konsultasi untuk Anvis eh, terkait dengan persiapan pengadaan dan lain-lain, Pak. Tapi untuk Oh, kegiatan aktivitas pengadaan maupun tender enggak, dia tidak melaksanakan itu. oke. Selanjutnya eh, di tahun 2024 ini, 2025 ada 3 orang calon Jafung yang juga sudah bergabung siang ini bersama kita. Iya, Ada Pak Nukman dan ada juga Pak Ali Muhammad bersama Pak Idris Ali. Nah, Pak iya. Idris Ali, ya kebetulan Pak Idris Ali sudah menyaksikan langsung melalui apa proyektor melalui ini, jadi bisa menyaksikan, beliau sudah menyaksikan langsung di layar di sini. Ya, Jadi eh, kami sejauh ini sudah mempersiapkan beberapa draft yang kami unduh di Peraturan Deputi Nomor 28 Tahun 2024 kemarin yang baru terbit itu. iya. Iya, kami sudah siapkan untuk persiapan persyaratan administrasinya.
Dan mungkin sampai sejauh ini ada teman-teman yang memang mau persiapan bergabung ke SI perpindahan, tapi karena Iya. mungkin masih ada beberapa keraguan untuk seperti dapat saya informasikan bahwa pada 2021 lalu 4 orang pernah melakukan uji kompetensi in passing yang Iya. melalui CAT di LKPP. Hanya saja waktu itu nilainya belum memenuhi ambang batas, jadi empat-empatnya belum Iya. lulus. Nah, keempatnya ini kemudian akan ikut lagi di perpindahan, dan insya Iya. Allah persyaratan administrasinya sementara sudah dalam proses eh, persiapan kembali, termasuk juga dengan surat-surat yang harus ditandatangani oleh kepala daerah. Nah, sampai saat ini ada beberapa kawan-kawan juga yang kemudian minta petunjuk, mungkin kalau bisa Pak Owi memberikan kisi-kisi kepada kami terkait Oke. persiapan-persiapan apa yang memang harus disiapkan oleh seorang Javu. Untuk diketahui bahwa dari ketiga peserta ini yang akan ikut uji kompetensi ini ada Panuman. Panuman ini kami informasikan bahwa Panuman pernah menjabat sebagai pejabat eselon 3, Pak. Golongannya sudah 4A. Waktu tahun 2021, 2020 bergabung ke UKPBJ. Iya. Waktu itu beliau lepas eselon 3, memilih bergabung ke UKPBJ. Hanya saja pada saat ikut in passing, beliau belum lulus, dan karena ketidaklulusan itu, kemudian sekarang Panuman istilahnya non jabatan. Jadi beliau sekarang jabatannya pelaksana saja. Oke. Nah, terus ada juga Pak Atta, Pak Ali Muhammad, juga pernah menjabat sebagai eselon 4 di Dinas Perkim, bergabung ke UKPBJ, melepas jabatan eselon 4, dan sampai sekarang jabatan kesehariannya adalah sebagai pelaksana juga. Sama seperti Pak Idris Ali, sudah 2 kali juga menempati jabatan eselon 4, dan karena pilihannya untuk tetap di UKPBJ, belum lulus in passing juga, dan sekarang ketiga-tiganya jabatannya pelaksana. Karena berdasarkan itu, maka mereka sekarang akan mengajukan untuk sebagai Javum PBJ. Oke. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman nanti. Apakah semuanya harus ikut di Javum PBJ untuk JF pertama, atau bisa langsung ke ahli muda seperti itu? Iya. Nanti mungkin untuk pertanyaan lebih spesifik, mungkin saya persilakan kepada teman-teman yang mau bergabung ini untuk bisa memberikan pertanyaan langsung kepada Pak Uwi, dan nanti mungkin Pak Uwi bisa memberikan penjelasan kepada kami Oke. bagaimana untuk melaksanakan invasi. Ya, kepada kawan-kawan saya persilakan, mungkin Pak Numan bisa memulai. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Indra, Pak Owi yang saya hormati. Jadi nama saya Numan Pak. Jadi sebelumnya saya seperti tadi disampaikan oleh Pak Indra, saya adalah kepala kepala bidang. Jadi kepala bidang sekitar Presiden 3 di pemerintah daerah. Kemudian pada tahun 2020, karena kita harus memilih apakah melepas jabatan Presiden 3 ataukah bergabung di kelompok kerja pemilihan. Jadi pada saat itu saya memilih untuk melepas jabatan Presiden 3, kemudian bergabung di kelompok kerja pemilihan di bagian pengelolaan barang jasa. Kemudian pada tahun 2021, pada tahun 2021 kita ikut invasi. Pada saat itu kita ambil lewat portofolio. Jadi karena saran dari teman-teman bahwa karena saya sudah golongan 4A, saya diarahkan ke Javu Madya. Namun pada saat itu setelah saya kasih masuk portofolio, ternyata portofolio saya tidak memenuhi unsur untuk ikut Javu Madya. Karena untuk persyaratan Javu Madya pada saat itu kan harus paket-paket untuk seleksi internasional, kemudian tender internasional, kemudian KPBU. Nah, sementara pada tahun itu sampai sekarang juga kita tidak punya, kita di Tidore itu tidak ada paket-paket yang masuk kategori seleksi internasional, tender internasional dengan KPBU.
Jadi otomatis pada saat portofolio pada saat itu saya gugur dengan sendirinya. Kemudian setelah itu Pak, saya dengan teman-teman ikut lagi untuk tes tertulis. Itu dilakukan di Jakarta. Namun pada saat itu, kalau salah, saya nilainya itu 66 atau 68. Jadi kurang 2 dari standar minimal 70. Jadi saya juga tidak lulus pada saat itu. Nah, setelah itu kami menuju perkembangan, tetapi kemudian kami tidak mendapatkan perkembangan. Nanti kemudian tahun ini kami dapatkan informasi dari Pak Indra bahwa kita bisa mengusulkan lagi untuk gabung. Jadi setelah saya berdiskusi dengan teman-teman, kami diarahkan untuk ikut gabung pertama supaya katanya agak lebih mudah. Nah, makanya saya dengan teman-teman ini Pak rencana mau ikut di gabung pertama. Artinya biarlah nanti kita mulai dari awal. Tapi sebelumnya juga mungkin nanti Pak Owi bisa mungkin memberikan kami kira-kira solusi yang terbaik seperti apa. Apakah memang kita ikut di gabung pertama, atau kita ikut di gabung mudanya, atau seperti apa. Kemudian yang berikutnya, kami juga mendapatkan informasi dari teman-teman bahwa kalau kami ikut di gabung pertama, itu katanya cukup menyampaikan dengan surat-surat yang tertera di Kepdek 28 tanpa memasukkan dokumen portofolio atau seperti apa kita. Mungkin saya minta penjelasan dari KI, kira-kira sebenarnya bagaimana sih? Dan kira-kira kalau saya dan teman-teman ini kira-kira diarahkan ke jatuh mana kira-kira yang terbaik. Barangkali itu Pak penjelasan awal dari kami. Oke. Nah, ada lagi Pak pertanyaan? Monggo saya tampung dulu. Ada lagi kepada Ibu? Mungkin sementara itu dulu Pak. Oke. Nanti insya Allah kita berkembang dalam diskusi konsultasi ini Pak. Masih menutup semua, hidup satu sih. Tidur ya Pak, bentar Pak. Belum udah melihat tuh. Cek dulu informasinya Bapak ya. Sudah. Bisa pas kita diskusi. Mungkin terfungsi. Informasi Bapak itu ada 13 ya. Ya, ya benar. 8 pertama, muda di 4 4 muda, ya. 1 1 madya. madya. Oke. Jadi lagi ini memang terkait portofolio Pak. Memang kalau yang pertama itu pekerjaan sederhana atau biasanya yang cukup pengadaan langsung itu cukup. Nah, kalau yang kedua itu memang yang jenjang namanya muda itu memang pekerjaan tidak sederhana Pak. Nah, biasanya diminta kalaupun barang adalah barang yang memiliki sistem Pak. Kalaupun barang ya. Jadi maksud terkoneksi. Jadi satu kesatuan barang bukan barang hanya membeli laptop ataupun PC, tetapi misalnya CCTV dengan alat sistemnya. Nah itu yang untuk muda. Nah kalau yang uh, madya ini memang kompleks tadi. Itu yang menjadi isu. Nah pertanyaannya mau di muda, di madya atau di pertama itu tergantung yang pertama tentunya kebutuhan organisasi Pak. Karena ada surat pengantar. Nah, ini yang kita kembalikan lagi, surat pengantar dari sekdanya seperti apa. Nah, lalu yang kedua tadi, ketersediaan portofolio. Kalau memang portofolionya eh, masih cukup di muda, ya di muda aja, Pak. Nggak harus sampai ke pertama. Apalagi tadi Pak Numan sudah 4A ya. Nah, eh,
sebenarnya Pak moderator, sorry tadi saya lupa namanya Bapak. Nah, eh, intinya gini Pak, kalau saya boleh lihat hasilnya sebelumnya lebih enak Pak kita bahasnya. Dan kalau teman-teman punya portofolio, nah itu saya lebih mudah lagi untuk melakukan reviewnya. Nah, kalau ditanyakan dokumennya apa, tergantung Pak, tergantung Bapak mau ambil yang mana. Kan ada 4 JK, JK perencanaan, JK pemilihan, ada JK pengelolaan kontrak, dan ada swaklola. Tiap JK kan kalau untuk perpindahan ini yang diujikan hanya satu JK yang diujikan. Nah, portofolio yang Bapak dan Ibu punya yang mana? Kalau mungkin biasa di Pokmil, ya berarti biasanya di pemilihan. Nah, nanti memang bukti dukungnya itu sesuai dengan UK kalau di kita, unit kompetensi yang dimiliki masing-masing ya. Kalau di pemilihan mungkin ada, ini secara umum ya, ada review dokumen perencanaan, lalu ada unwizing dan segala macam tuh Pak. Nah, dokumennya tentunya Pak, dokumen unwizing, dokumen misalnya sampai ke sanggah dan segala macam. Nah, itu Pak. Jadi kalau ditanya dokumennya apa, ya pasti dokumen kalau di pemilihan adalah dokilnya. Seperti itu. Nah, bagaimana Pak? Kita mau bahas yang dari mana nih? Ya, mohon izin Pak Wi, Iya, tadi telah disampaikan bahwa untuk uji kompetensi itu memilih satu ya. Itu kan ada 4, perencanaan, iya. kemudian pemilihan, pelaksanaan kontrak, dan swaklola. Berarti memilih satu ya Pak. Salah satu saja Pak. Kemudian ini Pak, kalau misalnya kalau kita pilih pemilihan, kalau misalnya apakah untuk misalnya berita acara reviewnya, admisinya, kemudian evaluasi, penetapan dengan ini harus satu paket ya, atau misalnya harus beda-beda paket? Ini gimana Pak? Nggak ada masalah Pak, beda paket atau satu paket atau 2 paket nggak ada masalah. Yang penting tadi masalahnya adalah eh, apakah paket tersebut sesuai atau tidak. Sesuai itu tadi, kalau Bapak mau mudah berarti Bapak tidak bisa paket-paket pengadaan langsung ataupun paket tadi yang saya bilang barang sederhana. Nah, lebih ke tadi minimal paling paling mudah sih konstruksi Pak. Konstruksi itu masuk pasti kalau di mudah. Nah, sekarang balik lagi Bapak dan Ibu punya portofolionya seperti apa? Karena ini suatu yang tiap orang akan beda-beda mungkin Pak. Misalnya ada yang Pak Idris lebih ahli di perencanaan, ya monggo aja nggak ada masalah. Tapi punya dokumennya nggak, atau itu Pak seperti. Jadi nanti yang diujikan apa? Tentunya proses yang Bapak lakukan waktu menghasilkan dokumen tersebut. Kita prinsipnya adalah 5W1H. 5W1H apa saja? Siapa yang melakukan? Who, kapan dilakukan, apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, ya, kenapa dilakukan, ya. Nah, itu harus diceritakan Pak. Contoh unwizing. Unwizingnya dilakukan kapan? Ya, pasti nanti disebutkan tanggalnya kapan. Siapa yang melakukan? Bapak harus bisa jawab bahwa itu Pokmil misalnya berdasarkan SK bla bla bla. Jadi langsung jangan teori Pak yang dijawab, tapi real kondisi saat itu seperti apa. Lalu unwizingnya apa yang ditanyakan? Ya dijelaskan. Yang ditanyakan adalah misalnya waktu pemasukan penawaran, lalu detail teknis, misalnya ya. Nah, lalu di mana dilakukan? Misalnya unwizingnya dilakukan via Zoom, atau misalnya unwizingnya on the spot di mana? Di Jalan Badui nomor 10 misalnya. Kalau memang langsung di kunjungan lokasi misalnya. Nah, itu Bapak jawabkan pasti ditanyanya 5W1H terhadap dokumen tersebut dan proses tersebut. Nah, sebentar dulu. Jadi ini balik lagi Pak, saya nggak bisa ngasih jawaban ini karena ada 4 kompetensi, Bapak mau yang mana?
yang mau diujikan. Kalau boleh Pak yang ini yang pemilihan Pak. Yang pemilihan. Pemilihan untuk yang mana mudah semua. Silakan. Ya. Oh, Ya, kalau boleh yang mudah Pak. oke, sebentar. Mudah ya Bapak namanya. Bentar ya Pak. Sudah saya refresh, tapi sepertinya sudah ada. Siap. Permisi Pak, ini pertanyaan saya ini untuk Bisa daftar ini di nggak? perpindahan. Share. Iya, boleh bisa share nggak Pak? Oh, share untuk, ya boleh silakan. Nggak bisa Pak. Ini modul ya Pak ya. Modul Ya, kompetensi level 3. Level 3 itu mudah Pak. Nah ini oh mudah ya. pemilihan.
Ya, kenapa saya share ini? Karena nanti Bapak juga akan tadi yang saya bilang ada UK-nya apa? Yang pertama pasti review terhadap dokumen Iya. persiapan, ya. Mm-mm. Nah, itu UK yang pertama. Berarti Bapak harus ada dokumen review dokpil tuh. Nanti pasti akan ditanyain terkait review ini, apa yang Bapak lakukan, apa yang direview, kenapa direview seperti itu, apa yang harus Bapak lakukan misalnya dokumennya tidak sesuai. Nah, ini harus jelas, Pak. Nah, yang kedua adalah unwitting, ya. Ini unwitting ya, unwittingnya. Nah, kapan dilakukan, siapa Bapak berdiskusi. Nah, ini harus dijelaskan 5W 1H lagi, Pak. Ini UK yang kedua, unit kompetensi yang kedua. Yang ketiga, Bapak harus bisa menjelaskan terkait evaluasi penawaran, ya. Nah, di sini coba cari paket yang rendang harga terendah ambang batas, sistem nilai, ya, biaya ekonomis, kualitas dan biaya bagu anggaran, atau biaya terendah. Jangan harga terendah saja tanpa ambang batas. Paling aman sih kalau menurut saya sistem nilai. Ada kan pasti, ya. Jadi evaluasi penawarannya mana? Yang antara ini pakai mekanisme ini, ya. Kalau ini kan kualitas biaya kan konsultan ya Pak. Kalau ada konsultan malah lebih enak karena dia pasti masuk, ya. Oke, itu yang ketiga. UK keempat apa? Terkait penilaian kualifikasi, ya. Persyaratannya apa saja, bagaimana menilainya, bagaimana melakukan misalnya klarifikasinya. Nah, dijelaskan Pak, apakah sistemnya tadi ada atau tidak. Nah, itu Bapak jelaskan. Nah, yang berikutnya, sanggah Pak. Sanggah nih. Ini yang UK nomor 5 Bapak. Ya, dijelaskan. Nah, ini saya udah kasih modulnya ke Pak Wahid. Nanti bisa minta ke Pak Wahid. Nah, lalu yang terakhir terkait negosiasi teknis. Ya, negosiasi teknis dilakukan di mana? Yang paling jelas kan kalau hanya ada satu tuh, lanjut ke negosiasi. Berarti buktinya apa? Berita acara negosiasi, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kalau yang ini saya lupa kayaknya nggak masuk nih. Eh, Penyusunan daftar penyedia, ya. Nah, ini eh, kalau tidak salah Bapak tuh hanya 6 kalau di muda 6, tapi nanti kita dicek lagi ya Pak, karena di sistem kan kalau Bapak sudah masuk tuh bisa kelihatan, ya. Nah, di sini sudah ada nih jelas apa yang harus Bapak lakukan, ya. Saya udah kasih, nanti Bapak dan Ibu bisa baca nih, ya. Tapi nanti yang ditanya bukan ini, Bapak, tapi paket Bapak dan Ibu, ya. Kalau Bapak jawabnya sesuai dengan modul, iya percuma kalau menurut saya. Nah, ini yang nggak disukain asesor, bukan dijawabnya by teori, tapi by reality. Maksudnya nih, review dokumen persiapan. Siapa yang melakukan pokmil? Ya, iya jelas tahu kita pokmil. Pokmil siapa, Pak? Itu yang diminta jawabannya. Lalu apa yang dilakukan? Ya, misalnya saya nge-review KAK. KAK yang mana? Lalu RAB apa? Konten RAB-nya apa? Nah, itu yang dilakukan Bapak dan Ibu. Jadi seperti itu, Pak. Nah, di sini saya kasih modulnya ini udah sangat komplit karena dia akan ditanyanya pasti sekitar ini prosesnya. Nah, ini ada berapa ratus halaman ya? 126. Jadi monggo Pak, nih misalnya review spesifikasi. Isunya apa sih? Pasti TKDN, SMI, UMKK, ramah lingkungan, produk dalam negeri. Nah, itu pasti isunya Bapak dan Ibu. Nah, ini udah saya kasih nih semua. Nanti Bapak dan Ibu bisa bisa belajar dari sini nih, ya. Nah, nanti kayak Pak Numan, boleh dicek Pak. Pasti Bapak waktu di akses terakhir yang nilainya 68, nggak jauh dari sini. Pasti diskusinya pasti terkait ini. Misal review HPS. Pasti akan ditanya sumber informasinya dari mana. Ya,
komponen biayanya apa, kalkulasi perhitungannya bagaimana, riwayatnya bagaimana, apakah sudah 28 hari, ini maksimal 28 hari dari pemasukan penawaran atau tidak. Nah, kalau konstruksi DED-nya ada 3. Nah, sudah ada semua ya Bapak. Ya, nanti Bapak dan Ibu bisa. Nah, misalnya kontrak. Kontrak kontennya apa saja? Dan naskah perjanjian, SSUK, SSKK, sertifikat garansi dan segala macam. Ya, oke. Tuh dari satu poin aja pertanyaannya pasti udah banyak nih Pak. Ya, ini kalau pemilihan. Nah, mungkin enaknya nanti Bapak dan Ibu punya portofolio dulu dan sudah melakukan analisis 5W1H per titik per konten dari yang Bapak dan Ibu lakukan. Kenapa saya katakan begitu? Karena nanti portofolionya akan dibaca oleh asesor. Kalau Bapak dan Ibu sudah melakukan itu, insya Allah eh, proses asesinya itu hanya tinggal mengkonfirmasi apa yang Bapak tulis. Jadi tidak hanya dokumen yang Bapak upload, tetapi di bawahnya ada analisis 5W1H. Ya. Tujuannya tadi supaya ini mempermudah proses asesor bahwa kalau Bapak sudah buat kajian 5W1H-nya dari dokumen tersebut, insya Allah lulus Pak. Karena Bapak dan Ibu sudah paham terkait 5W1H dari setiap critical point tadi. Nah, ini sudah saya share ke Pak Wahid ya, Pak dan Ibu ya. Saya karena Pak Wahid tahunya cuma ini. Cuma ke Pak Wahid saya. Itu Pak. Ya, mohon izin Pak, mau nanya kalau ini kira-kira dalam sistem evaluasi portofolio apa yang membedakan antara Japum pertama, Japum muda dengan Japum Madya? Kira-kira bedanya di portofolionya itu seperti bagaimana itu? Iya, tadi Pak Numan. Kalau pertama Bapak paket-paket pembelian simple kayak beli TV, beli komputer itu bisa Pak. Nah, itu karena masuknya kategori sederhana. Tapi kalau mudah tidak sederhana, masuknya apa? Contohnya paling gampang konstruksi. Barang boleh? Boleh Pak. Tapi barangnya, modelnya, contohnya yang tadi saya bilang, tidak hanya barang, tapi ada sistem atau terintegrasi barangnya. Ya, jadi tidak barang satuan seperti itu. Nah, lalu kalau media seperti apa? Tadi Bapak sendiri sudah katakan, bisa seperti lelang internasional atau rancang bangun, ya Bapak dan Ibu design and build kalau bahasa kerennya, ataupun tadi mau KPBU juga kalau ada monggo silahkan. Jadi itu pilihan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, semakin cocok portofolionya Bapak dan Ibu, nah semakin mudah nanti di itu. Tapi tadi jangan lupa dilakukan analisis 5W1H ya Bapak dan Ibu sekalian terhadap dokumen yang Bapak Ibu sudah lakukan. Jadi Bapak upload sudah ada analisis 5W1H. Nah, ini memudahkan juga Bapak nanti diuji karena nanti kan portofolionya masih boleh dibuka. Bapak sudah ada tulisannya semua itu. Jadi kalau misalnya gugup atau apa nggak ngeblur Pak, arahnya sudah clear. Dan di sisi lain juga menunjukkan kepada asesor bahwa Bapak itu sudah paham gitu loh. Nanti proses ujian itu hanya tinggal merekonfirmasi aja. Gitu. Ini sudah saya share ke Pak Wahid. Mohon izin lah Pak, Ya, saya tanyalah sedikit boleh. terkait dengan ini. Taruhlah misalnya, ada izin Pak, iya. Ya, Taruh misalnya kalau ini, saya misalnya buat portofolio, saya misalnya fokus di satu paket pekerjaan misalnya, taruh misalnya pekerjaan jalan. Jadi pekerjaan jalan itu mulai dari tahapan reviewnya, kemudian tahapan anusinya, kemudian ya. acara evaluasinya, penetapan sampai penetapan dengan Wah, tersangka itu sampai satu paket semua Pak. Bisa tidak Pak? boleh, nggak ada masalah. Tapi tidak dimungkinkan juga lebih dari satu paket, Pak. Kenapa saya bilang seperti itu? Contohnya Bapak paket jalan tapi nggak ada sanggah. Nah, memenuhi sanggahnya bagaimana? Dari paket lain. Boleh, seperti itu. Nggak ada masalah. Yang penting komplit, Pak, isinya. Kalau misalnya Pak, taruhlah misalnya saya fokus di satu paket misalnya
tetapi ternyata paket itu tidak ada sanggahnya. Bisa tidak sambil itu sebagai portofolio, Pak? Atau harus Ya, cari paket yang ada sanggahnya? ya lebih idealnya yang ada sanggahnya, Pak. Oh, yang ada sanggahnya, Pak. Iya, karena kan itu nanti per UK itu diupload. Nah, boleh juga Bapak beda paket-paket tuh. Maksudnya unwasing-nya dari paket jalan, lalu sanggahnya dari paket bendungan. Nah, itu nggak apa-apa kalau memang tadi di jalannya tidak ada sanggah gitu, Pak. Cuma gini, Bapak, semakin banyak paket yang Bapak masukin, ngapalnya Bapak lebih banyak ketimbang kalau cuma sedikit tuh. Karena nanti kan akan ditanya detail ya Bapak dan Ibu terkait kronologi waktu itu seperti apa. Kemudian ini, Pak, nanya lagi, kalau misalnya pemaketannya itu dari tahun, jadi batasi minimal dari tahun berapa misalnya, Pak, sampai tahun berapa? Kalau ini, kalau misalnya pakai 2024, 2023, 2023 bisa, Pak? Portofolio ini. Kalau bisa sih 2 tahun terakhir aja Pak. Karena kan kalau semakin lama juga Bapak nanti pasti lupa ya Iya, iya, kondisinya iya. seperti apa. Jadi semakin baru semakin bagus gitu. Terima kasih, Pak. Iya sama-sama Bapak. Ada lagi Bapak dan Ibu monggo. Ya, jadi clear ya Pak ya. Portofolio segala macam. Saya sudah kasih panduan ini modul ini. Iya. Nanti Bapak dan Ibu jadi paham seperti apa. Nah ini soalnya tadi saya pahamnya sama Pak Kabak cuma dikasih tahu mengenai dokumen. Saya pikir bukan terkait detailnya seperti apa. Kalau ini kan udah masuk detail ya. Nah, Iya. kalau misalnya Iya. ada, Gini Pak, izin gimana Pak? ya. eh, saya kan admin di SI Perpindahan nih Pak. Iya, Ya, pertanyaan saya ini eh, kebetulan kan sekarang teman-teman bertiga ini kan basicnya adalah pelaksana karena memang non jabatan. ya Kemarin sudah undur diri dari jabatan masing-masing pelaksana. Apakah dari pelaksana bisa saya input langsung ke Jafung Muda atau pelaksana harus ke Jafung pertama? bisa Pak Pemuda. Silahkan. Bisa bisa langsung ke Muda ya? Oh, siap, siap. Yang penting nanti persyaratan di pengalamannya itu yang dikumpulkan disesuaikan Pak ya. Iya, betul. Portofolionya tadi yang saya Oh, katakan. portofolio disesuaikan. Oh, siap. Iya. Dan tadi asalkan Pak Sekdanya juga kan ada surat pengantarnya Pak. Iya, Pak. Pak Sekdanya berkenan kan kadang-kadang ada beberapa daerah tuh yang eh, mohon maaf harus dari pertama semua. Nah itu ya kan nggak bisa apa-apa karena pengantarnya seperti itu. Oh, siap. Berarti dari pengantar. Iya. Iya, ya, baik. Ini karena ini juga saya kebetulan sedang mempersiapkan surat untuk ditandatangani untuk usulannya. Makanya saya harus Itu aja memperjelas Pak dulu. kalau kalau saya mau dari muda Hmm. semua asalkan udah 3C semua ya nggak ada masalah Pak. Oh Minimal gitu ya? 3C. Iya. Oh, iya. Siap, siap. Ya, mudah-mudahan ini pencerahan juga buat teman-teman Mm, Panuman, Pak Atta. Karena begini, kami sedang mempersiapkan justru di pertama. Padahal sementara kuota muda kan ada 4 nih. Satu sudah Iya, terisi, masih ada 3 yang kosong. isi Ya kalau aja ini memang Bapak. Kalau memungkinkan, saya. ya insya Allah kami masuk langsung ke formasi muda yang tiga-tiganya ini. Iya Bapak. Sayang Ya, teman-teman kasihan saya juga nggak tega kayak Pak Numan udah 4A. iya, Idealnya kan memang beliau harusnya sudah makia. Nah, cuma iya, kan apa daya karena portofolio nanti sebenarnya Pak Numan bagaimana mengakalinya nanti sudah di muda karena sudah golongannya seperti itu nanti biasanya nunggu setahun Pak. Nah, untuk kalau misalnya di Tidore tidak ada apa namanya portofolio yang mumpuni, nanti Bapak Numan tuh bisa ikut pelatihan penjenjangan. Karena nanti pelatihan penjenjangan nanti dibantu diberikan paket yang kompleks, Pak. Nah, atas hasil pelatihan tadi itu bisa jadi portofolio Pak Numan nanti untuk naik jenjang kemana ya. Jadi istilahnya Pak Numan hanya parkir setahun lah
Itu. Ya, siap. Nah, jadi kita coba kasih solusi ya Bapak dan Ibu. Gitu. Ya. Dari Pak Idris Ali mungkin Pak Idris ada pertanyaan terkait informasi dari Pak Owi? Oh iya, katanya Pak Numan sudah mewakili pertanyaan dari benak teman-teman semua. Ya, monggo Pak, Jadi nanti insya Allah kalau ada diskusi lagi silahkan. Saya open. ya, Ya, kemudian ini Pak, mohon izin ini apa? Kami ini mau minta tolong karena misalnya karena ini kan sekarang kita belum siapkan portofolionya. Bisa tidak nanti kita minta tolong di Pauli lagi setelah kita siapkan portofolionya, mungkin minta tolong waktunya Pauli untuk kira-kira melihat kami punya portofolio kira-kira apakah sudah memenuhi standar atau bagaimana. Ya. Nanti di lain waktu ini. Boleh, Bapak. Nanti Bapak buat portofolionya dulu ya. Setelah portofolionya jadi, Bapak jangan lupa buat analisis 5W1H di portofolio tersebut. Ya. Nah, tujuannya apa? Supaya teman-teman dilancarkan nanti ujiannya. Saya juga udah bantu kok teman-teman yang muda beberapa. Kan kebetulan saya juga fasil sampai level 4, Pak. Nah, jadi kami juga sudah membantu banyak beberapa personil yang ya tadi yang Bapak katakan awalnya nggak lulus karena apa. Nah, kalau bisa Pak Numan, kami juga dapat berita acara yang sebelumnya supaya saya tahu Bapak kurang di mana di ujian sebelumnya. Bukan saya mau ngulitin Bapak ya, tetapi kita coba melihat kelemahan Bapak di mana. Ya, nanti kita coba cek juga dengan portofolio yang lama seperti apa. Apakah ada isu ataukah ada apa yang bisa kita perbaiki gitu Pak. Seperti itu. baik, ya, terima kasih. Clear ya Bapak ya? Insya Allah bisa kami persiapkan yang lebih baik lagi sesuai informasi Ya, dari Pak Owi. boleh Baik Bapak. teman-teman semua, apakah ada yang perlu lagi diperjelas? Nanti untuk Ya. ujian perpindahan itu kalau tidak salah tiap bulan Pak. Nah, tapi ini balik lagi. Semakin cepat teman-teman bisa melengkapi apa namanya portofolionya tadi, semakin cepat bisa ujian. Jadi kembali lagi ke Bapak ini bukan dari kami. Ya. Bapak Pak Indra udah punya PAK belum? Sorry, surat persetujuan dari Menpan RB untuk formasi? Ya, Ibu sudah. tidak ada. Oh ya udah Ya sudah itu, aman. sudah yang sesuai dengan jumlah tadi 13 tadi. Oke, siap. Siap. Ya. Ya. Oh, Baik. oh izin, saya konfirmasi satu hal lagi Oh nih. iya, boleh Bapak. Ya, ada info yang saya dengar begini, katanya untuk pengusulan untuk ke pertama Muda Madya itu, katanya kalau ya ada teman sampaikan ke saya bahwa ada info dari LKPP gitu dari satu sumber bahwa kita tidak perlu apa namanya, tidak harus ikut persetujuan yang dari Menpan gitu. Kan misalkan gini, perjanjian Menpan kita kan madianya 1, pertamanya 4, pertamanya 8, 8. mudanya 4. Katanya bisa saja kita usulkan tidak sesuai dengan formasi apa namanya per bagian-bagian tadi itu. Misalkan kita mau mengusulkan mudanya, misalkan formasinya hanya 4, kita mengusulkan 7 misalkan. Yang penting jangan lewat dari total yang 13 itu. Apakah betul seperti itu atau gimana? Mohon konfirmasi nih Pak. Tidak bisa Pak Wahid Oh, karena tidak bisa. sistem Oke. kami akan ngeblok. Nah, Oke. jadi mohon maaf nih, nanti misalnya Bapak punya kuota tadi 7 untuk yang pertama. Ternyata ada personil 7 orang nih Hmm. yang mengajukan. Nah, nanti di sistem itu akan bacanya 7. Nah, bagaimana jika misalnya dari 7 itu mohon maaf hanya 5 yang lulus, yang 2 tidak. Nah, 2 nama ini yang nanti akan diganti Pak dengan nama yang baru atau yang bersangkutan akan ujian ulang. Nah, itu monggo-monggo saja. Tadi sepanjang tadi Pak Sekdanya ada surat pengantarnya terus. Kami ngikut ke situ. Nah, tapi tadi formasinya
Kalau saya ngomong kamarnya tuh ya sudah ditentukan seperti itu karena kami nggak berani. Nah, bagaimana kalau memang ternyata ada kebutuhan lebih? Ya monggo Pak Wahid menyusun analisis beban kerja yang baru terkait paket Bapak, ya misalnya kan paketnya saya makin banyak nih Pak segala macam, monggo. Di kami istilahnya rekomposisi. Apakah memang Bapak ternyata udah nggak butuhnya nggak 13 lagi, butuh 20 beban kerjanya ya monggo aja. Ya, contoh misalnya ternyata PPK-nya udah full di Bapak. Sorry PP dulu, PP-nya sudah full di Bapak. Jadi tidak dibagi-bagi lagi di honor. Lalu yang kedua PPK. Kayak di LKPP itu kan PPK-nya sudah di Jafung semua Pak. Ya itu boleh aja, nggak ada masalah. Ya nanti misalnya penugasannya gampang Pak kalau di kami. Misalnya nih Pak Ali. Pak Ali jadi PPK di Dinas Kesehatan. Tapi jadi PP di Dinas PU. Nah, pokmilnya untuk apa? Pokmilnya untuk Dinas Perhubungan. Jadi cross beliau. Pak Usman sebaliknya nanti cross juga. Jadi dia bisa 3 fungsi, 1 personil, tapi PP-nya di mana, PPK di mana, pokmil di mana. Jadi asalkan cross begitu kan nggak ada masalah, Pak. Itu yang kami lakukan di LKPP. Jadi dia PPK-nya di mana, PP-nya di mana, pokmilnya di mana, asalkan tidak di tempat yang sama, personil itu boleh. Itu, Pak. Nah, kenapa saya ngomong seperti ini? Karena kalau sudah Jafung, teman-teman itu kalau misalnya mau jadi PPK nggak perlu lagi punya sertifikat kompetensi, ya. Kenapa begitu? Karena tadi kalau misalnya tadi Pak Numan sudah muda ya, itu sudah setara PPK-nya PPK tipe B, Bapak. Ya, jadi udah nggak pusing-pusing lagi, Pak. Nah, di sisi lain, Pak Wahid nggak puyeng. Kenapa saya bilang nggak puyeng? Pengadaan langsungnya pasti di-upload, ya, karena Bapak di bawah Bapak, lalu misalnya katalog juga Bapak bisa kontrol sudah upload atau belum kontraknya, sampai sudah klik close atau belum. Kan ini banyak isu ya Pak ya di daerah, karena PPK-nya nggak di bawah UKPBJ, prosesnya cuma misalnya e-purchasing-nya cuma beli doang, tapi lupa upload kontrak, lupa pencet close, akibatnya kesannya jadi ke pending Pak, cuma transaksi udah ngegantung nggak jelas gitu. Nah, sedangkan kalau di MCP KPK kan sampai close ya Bapak. Nah, termasuk itu di TKP Bapak juga akan jelek nilainya. Nah, itu maksud saya kalau bisa mendorong sampai ke sejauh itu, Pak. Karena tadi PPK juga di LKPP sudah clear. Itu masuk di ranahnya Jafung. Seperti itu. Jadi itu Pak Wahid. Kalau memang nanti Bapak mau ambil semua peran dan disetujuin Pak Sekda, dihitung-hitung kurang personilnya nggak apa-apa tambah Pak. Diajukan lagi beban kerjanya seperti apa dihitung. Ya. Jadi kita open kok ya. Kayak kemarin Papua itu sampai 50 orang. Ya, karena memang paketnya besar misalnya. Nggak ada masalah Pak. Jadi itu Pak Wahid. Berarti, berarti harus itu ya tadi rekomposisi tadi berarti dihitung kembali ya. Kalau Ya, iya betul dihitung lagi Pak. itu ada format hitungnya yang baru atau gimana? Pak Wi? Nanti dikirim sama Mas Rian ya Pak. Cara Oh iya. menghitungnya ya. Tapi tadi kalau saya bilang kalau Bapak mau sampai PPK pun ya boleh-boleh aja. Kalau asalkan memang beban itu Bapak mau ambil semua. Gitu. Kan kalau PP kan idealnya memang sudah harusnya di UKPBJ ya Pak. Cuma kan sekarang masih banyak yang menyebar di mana-mana tuh PP-nya tuh Pak. Ya. Berarti tadi ya saya mau konfirmasi lagi yang tadi yang terakhir yang memang Pak Wi sudah sampaikan tadi cuma kan ini sempat jadi apa beda pendapat sudah cukup lama ini terkait dengan pengusulan awal ini yang Hmm. Mute Pak.
Pak Wahid ke mute suaranya. Oh iya, sorry. Maksudnya apa nama yang kita punya pemahaman sebelum-sebelumnya bahwa pengusulan ke Jafung itu berdasarkan dengan jabatan yang ada saat ini gitu. Jadi bukan berdasarkan pangkat. Ternyata tadi Pak Wi sudah sampaikan bahwa tidak seperti itu. Bisa Pak Niman yang sudah pangkat 4A bisa langsung ke muda tadi seperti itu. Jadi saya mau konfirmasi sekali lagi, apakah memang sudah seperti itu fixnya ketentuannya seperti itu, karena masih ada pendapat yang mengatakan tidak bisa, harus dari pertama gitu. Itu Pak Wi. Iya, jadi gini Pak, ini Hmm. supaya klarifikasi. Ya. Memang eh, kebijakannya berubah-ubah. Ya, Di oke. 2019, 2020 sampai 2021 itu rezimnya penyetaraan. Itu nggak perlu pakai ujian Pak, termasuk saya. Jadi dulu saya kepala seksi, saya langsung masuk ke muda tanpa ujian. Nah, kalau di UKPBJ boleh dulu ya Pak ya waktu masa itu. Tetapi dengan kondisi bahwa dia harus punya level 1 ya clear. Nah, setelah itu ada masa bahwa CF itu harus yang tadi Pak eh, Wahid sampaikan, harus masuk dari pertama semua kecuali dia punya jabatan. Nah, itu sempat terjadi. Nah, sepemahaman saya sekarang sudah dibantu lagi dibuka, Pak. Jadi masukkan saja, karena nanti kalaupun ya saya juga nggak tahu ya nanti perubahan lagi atau bagaimana, saya juga nggak bisa nggak menjamin apapun Pak Wahid. Jadi ya sebaiknya ya segera saja kalau sekarang mumpung masih regulasinya sekarang seperti ini. Saya nggak tahu nanti tiba-tiba bulan depan ada regulasi berubah lagi, saya nggak paham karena ini kan kita ngikut Menpan ya terkait regulasi dia mau seperti apa. Tapi saat ini masih mau boleh Pak, insya Allah. Ya. Mantap. Terima kasih Pak Wi. Satu Siap. lagi terakhir, kuota setiap ujian itu berapa orang Pak Wi? Ya, Setiap jadwal ujian itu kuotanya bisa berapa orang? Bisa oh, diakomodir nggak untuk ada itu. masalah Pak, Oh, nggak nggak ada masalah. nggak ada isu karena kan Oh, tadi kita sudah buka tiap bulan untuk perpindahan. oke. Bapak mau langsung isi 13 apa 12 ya monggo, nggak ada masalah. Tadi asalkan dokumennya lengkap ya. Yang penting itu Pak, kalau menurut saya teman-teman melengkapi dulu dokumen dan buat tadi analisis 5W1H supaya jelas ya. Oh, gitu ya. Analisis 5W1 itu gimana ya Pak Wi? 5W1H yang tadi saya bilang. 5W kan who, what, when, where, why. Ya, bahasa Inggris. Siapa yang melakukan, kenapa dilakukan, di mana dilakukan, apa yang dilakukan, ya, mengapa melakukan itu. Sama yang satu hanya how, bagaimana melakukan hal tersebut. Tadi modulnya saya udah kasih ke Pak Wahid ya. Oh, oke, saya belum buka. Oke, sebentar kita bahas lagi modelnya. Oke, oke, mantap. Makasih Pak Wi. Siap, sama-sama Bapak. Pak Indra lanjut. Ini masih mute. Masih mute Pak Indra. Pak Indra masih mute Pak Indra. Sudah ya? Ah ya, baik. Terima kasih Kabak dan Pak Owi. Tadi sudah memberikan eh, detail-detail tentang persiapan-persiapan apa yang harus kami lakukan terkait untuk pelaksanaan perpindahan nanti. Boleh. Dan teman-teman yang 3 orang ini insya Allah belajar dari pengalaman juga dan termasuk mendapatkan informasi segar langsung dari Pak Uwi. Insya Allah akan kami persiapkan dan juga Siap. sesuai dengan permintaan dari kawan-kawan juga. Nanti setelah pertemuan ini kami akan mempersiapkan kelengkapan dokumen dan insya Allah mungkin sebelum kami maju, kami juga mohon kepada Pak Uwi untuk bisa mereview kira-kira sudah sejauh mana kelengkapan-kelengkapan yang kami persiapkan ini memenuhi persyaratan.
Boleh. Mungkin kalau ada waktu kita bertemu lagi di ruang Zoom seperti ini. Mhm. Dan kepada teman-teman semoga tetap semangat untuk ikut perpindahan ke Jafung PPBJ. Oke. Dan mungkin karena waktu sudah siang di kami sini sudah pukul 1 siang, Pak. Kami mungkin akan teman-teman juga akan melaksanakan sholat zuhur. Oh iya. Siap. Insya Allah kita akan bertemu kembali. Tidak ada banyak yang dapat kami sampaikan kepada Pak Wi, kecuali ucapan terima kasih yang tak terhingga atas informasinya. Ini ada pengalaman baru buat kita semua. Oke. Insya Allah kita bertemu lagi, umur panjang, sehat-sehat. Amin. Demikian pertemuan kita pada siang ini. Insya Allah kita bertemu lagi di lain waktu. Iya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Sukses ya Bapak-bapak. Siap, insya Allah. wabarakatuh.